Prime, podcast for curious mind. Halo, kamu semua sedang dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Beberapa waktu lalu, semua orang heboh soal Tapera atau tabungan perumahan rakyat. Program ini digagas pemerintah bertujuan mengurangi backlog atau kesenjangan antara rumah yang dibangun dengan rumah yang dibutuhkan masyarakat. Menanggapi ini, sebagian masyarakat kontra karena penghasilan mereka bakal dipotong 3% tiap bulan. Nah, apakah betul Tapera ini bisa menjawab permasalahan kepemilikan rumah? Untuk membahasnya, kita udah mengundang peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI LPEM UI Nauli Desdiani untuk menjelaskan hasil laporan atau kajian LPEM UI soal Tapera. Langsung aja yuk kita bahas di Uang Bicara. Teman-teman, Uang Bicara semuanya, kali ini kita bakalan ngobrolin soal Tapera. Apakah Tapera ini adalah jawaban atas persoalan backlog di Indonesia atau justru malah jadi beban? Nah, untuk membahasnya kita udah kedatangan narasumber dari LPEM UI, Mbak Nauli Desdiani. Halo Mbak Nauli, apa kabar ya? Halo, selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih atas kesediaannya. Pastinya kita mau mengenal lebih dalam nih Mbak Nauli Desdiani. Keseharian kesibukannya apa aja nih Mbak? Ya, aku sekarang peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, ya biasa dikenal sebagai LPEM UI. Jadi ini itu lembaga penelitian di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia gitu, Mbak. Nah, di sini aku sebagai peneliti makroekonomi. Jadi aku biasa melakukan riset, kemudian proyek membantu pemerintah dan juga swasta dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait makro, keuangan, kemudian juga kebijakan terkait industri gitu. Nah, kalau terkait dengan masalah Tapera dan backlog ini dari LPEM UI, apakah pernah melakukan kajian atau ada studi yang bisa dibagikan di sini, Mbak? Waktu itu kalau nggak salah di bulan Mei akhir atau awal Juni itu pemerintah kan meluncurkan kebijakan Tapera ya Mbak ya. Nah itu pemerintah meluncurkan kebijakan Tapera melalui aturan PP 21 tahun 2024 dan kebijakan ini itu ternyata menuai pro kontra nih dari masyarakat, terutama kontra ya. Betul, yang kontra yang ramai banget ya. Iya betul, karena masyarakat utamanya pekerja baik itu di sektor formal atau sektor informal, mereka merasa wah ternyata ada tambahan iuran nih yang harus dibayar gitu ya. Selain iuran pensiun melalui dana jam sostek, kemudian mereka harus bayar iuran kesehatan BPJS. Kok ternyata ada tambahan iuran lagi nih, iuran rumah gitu ya. Nah itu ada sedikit menuai kontra ya di publik karena di masyarakat yang ternyata mereka udah punya rumah gitu ya. Terus mereka mungkin nggak ingin gitu memiliki rumah dalam jangka waktu dekat. Nah disitulah tim LPM ya melihat ternyata isu ini menarik gitu ya untuk kita kaji dan bikin special report gitu. Jadi di awal Juni itu LPM meluncurkan special report mengenai Tapera. Terutama kita pengen kaji gitu. Bisakah si program Tapera ini benar-benar efektif untuk mengatasi kesenjangan penyediaan perumahan di Indonesia atau malah justru menjadi beban gitu bagi masyarakat gitu Mbak. Oke, hasil kajiannya key takeaways dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman LPEM UI ini seperti apa Mbak Nauli? Key takeaways-nya ini sebetulnya program Tapera ini ternyata bukanlah satu-satunya solusi alternatif gitu ya untuk menyelesaikan masalah perumahan yang ada di Indonesia karena masalah perumahan Indonesia itu sangat kompleks. Kita itu memiliki angka backlog. Backlog ini adalah kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan rumah gitu. Nah, indikator backlog kita itu sangat tinggi angkanya di tahun 2023 itu mencapai 12,7 juta.
gitu. Meskipun udah turun drastis dari tahun 2010 ya di angka kisaran 13,6 juta, tapi memang masih relatif tinggi. Nah, jadi karena tingginya angka backlog ini, pemerintah itu tidak bisa gitu memberikan solusi, ya udah kita luncurkan program tapera iuran dengan cost sharing, di mana masyarakat itu membayar iuran wajib sifatnya dan juga ditanggung juga sebagian oleh pemberi kerja. Itu tidak bisa gitu. Itu bukan solusi, satu-satunya solusi gitu ya untuk mengatasi kesenjangan backlog di Indonesia. Tetapi pemerintah itu perlu melakukan berbagai kebijakan terkait rumah lainnya gitu secara terintegrasi. Kalau dari hasil kajian ini, apa aja sih identifikasi akar masalah perumahan di Indonesia selain backlog tadi? Nah, sebetulnya backlog itu yang paling krusial ya. Iya, Tadi betul. kan 12,7 juta unit backlog perumahan di Indonesia, dan ini 90%-nya itu dikontribusi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal gitu ya. Nah, ini kenapa angka backlog itu tinggi? Karena terjadi mismatch gitu Mbak. Jadi di satu sisi terdapat kelebihan perumahan, oversupply housing, tapi di sisi lain juga itu terjadi kekurangan penawaran rumah dengan harga terjangkau. Jadi ibaratnya undersupply affordable housing. Oke. Nah, jadi harga jual rumah itu sebetulnya nggak seimbang dengan daya beli masyarakat di Indonesia. Di mana biasanya developer itu mematok harga rumah yang layak itu relatif mahal, belum lagi ditambah dengan inflasi, harga bangunan, kemudian juga suku bunga kredit yang mahal, KPR gitu kan. Jadi masyarakat itu masih belum terjangkau gitu untuk membeli rumah, terutama di kota ya, di pusat kota. Kemudian juga harga beberapa rumah di kota-kota besar di Indonesia seperti misalkan Jakarta ya, Bandung, Medan itu relatif sangat-sangat tinggi, terutama di Medan itu menjadi kota dengan angka rumah yang paling tinggi di Indonesia, di mana harga rumah itu 23 kali pendapatan tahunan masyarakatnya gitu ya. Nah, kemudian di Jakarta sendiri juga ternyata Jakarta itu menjadi provinsi dengan kepemilikan rumah terendah di Indonesia, Mbak, gitu. Iya. Nah, jadi rumah layak huni di Jakarta itu masih sangat rendah. Jadi sekitar 63% rumah yang ada di Jakarta itu masih terkategori kurang layak huni gitu, tidak layak huni bahkan. Iya, Gitu kan. betul. Karena masyarakatnya itu biasanya lebih memilih tinggal dengan orang tua, kemudian kalaupun mereka ingin memiliki rumah tapak ya karena tidak mampu untuk membeli rumah yang dari developer, itu mereka membangun sendiri di beberapa area di Jakarta, sehingga ada ya ibaratnya area slum ya di Jakarta itu semakin tinggi gitu. Terjadi juga di Indonesia itu sebetulnya ada fenomena urban sprawl. Jadi misalkan di Jakarta itu kan sebagai pusat kota ya. Betul. Nah, mayoritas masyarakat yang tinggal di Jakarta itu kan kerja di Jakarta, tapi mereka tidak mampu untuk membeli rumah di pusat Jakarta karena harganya udah sangat-sangat tinggi gitu ya. Nah, mereka itu memilih untuk membeli rumah di pinggiran. Nah, inilah yang dikenal dengan urban sprawl. Jadi ada fenomena timbulnya kota-kota periurban di pinggiran kota pusat Jakarta ini, Jabodetabek gitu ya. Masyarakat tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu. Karena mereka merasa harga rumah di periurban itu relatif terjangkau dibandingkan di pusat kota. Tapi masalahnya adalah pemerintah atau developer kadang tidak memikirkan konektivitas dari rumah tersebut ke pusat aktivitas perekonomian masyarakat gitu. Jadi kadang rumah yang dibangun itu tidak terintegrasi dengan jalan tol atau tidak terintegrasi dengan public transport gitu. Nah, inilah yang menjadi masalah juga sih sebetulnya, Mbak. Cukup kompleks permasalahannya. Seandainya kan kalau sekarang ini statusnya tapera kan bukannya dibatalkan tapi ditunda. Berarti kan pada satu titik kemungkinan besar akan diupayakan untuk bisa dilaksanakan lagi. Kalau misalnya ada kita lihat sisi positif dan negatifnya, apakah ada gitu? Terlepas dari besarnya suara-suara yang menolak tapera ya, tapi apakah ada gitu misalnya hal yang positif dibanding misalnya hal-hal negatif yang disuarakan terkait dengan tapera, biar balance sedikit seperti itu mungkin? Sebetulnya kalau kita lihat ya sisi positifnya, mungkin ya program ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk bisa memiliki rumah, terutama masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya.
Karena program ini itu kan ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah dan juga masyarakat lainnya ya membantu gitu ya, iuran cost sharing membantu untuk menyediakan dana murah dalam jangka panjang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah tersebut untuk membeli rumah gitu yang layak gitu ya. Nah, kemudian untuk masyarakat lain yang mungkin sudah memiliki rumah, mereka bisa mengambil iuran Tapera itu untuk melakukan renovasi rumah gitu ya. Dan juga mungkin untuk mengambil iuran setelah misalkan jangka waktunya selesai, mereka ambil hasil kontribusi dari Tapera tersebut gitu ya. Ibaratnya semacam dana pensiun gitu ya, tapi mungkin nggak lebih besar dibandingkan dana pensiun. Nah, tapi tentu beberapa kemungkinan manfaat dari Tapera ini perlu dilihat betul-betul seberapa efektif sih sebetulnya program ini dalam membantu masyarakat mendapatkan rumah gitu. Apakah dengan adanya program Tapera ini, ternyata nanti akan mengurangi drastis angka backlog di Indonesia gitu kan. Nah itu kan masih tanda tanya ya Mbak ya. Betul. Yang dikhawatirkan masyarakat kan ya tadi mungkin daya beli mereka yang akan semakin terkikis dengan adanya potongan Tapera, tapi manfaat yang bisa mereka nikmati itu udah tidak balance kayak gitu, tidak setimpal ya dengan apa yang misalnya mereka kontribusikan seperti itu untuk program ini. Kalau misalnya kita lihat program Tapera atau sejenis ini ya dilakukan juga di beberapa negara lain, apakah ada role model atau percontohan di mana misalnya skemanya itu cukup baik dan juga akhirnya implementasinya juga baik dan penerimaan juga cukup baik gitu di kalangan masyarakat negara itu? Dari studi LPM itu kami melakukan benchmark ya ke beberapa negara berkembang yang mirip dengan Indonesia ya. Salah satunya di Cina, Malaysia, kemudian kalau nggak salah Thailand. Itu mereka juga memiliki iuran sejenis Tapera. Tapi umumnya iuran yang dikenakan itu sudah gabung dengan jaminan kesehatan dan juga jaminan untuk dana pensiun gitu Mbak. Jadi tidak murni untuk rumah gitu ya, untuk membeli rumah atau renovasi. Nah, kalau Indonesia ini kan khusus ya untuk membangun rumah gitu ya, untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa membeli rumah. Nah, tapi untuk negara-negara lain itu enggak, mereka gabung dengan pensiun dan juga kesehatan. Dan di beberapa negara itu pekerja informal itu tidak diwajibkan gitu untuk memiliki iuran sejenis Tapera ini. Jadi kan untuk pekerja informal ya maksudnya penghasilan bulanan mereka masih tidak tetap ya tentunya. Berbeda dengan pekerja formal yang sudah tetap upahnya, kemudian ada manfaat-manfaat lain yang ditawarkan oleh pemberi kerja. Nah ini agak sedikit meringankan beban pekerja informal gitu ya. Di Cina, kemudian di mana lagi ya, di Kolombia itu mereka tidak dikenakan untuk pekerja informal gitu. Kalau untuk di negara maju seperti misalkan di Singapura itu bisa dikatakan cukup berhasil ya, karena negaranya itu dia sifatnya itu sentralis, ibaratnya developmentalis. Jadi negara itu menguasai seluruh lahan yang ada di Singapura. Jadi masyarakat itu diberikan wewenang, dalam jangka waktu tertentu bisa gitu menyewa lahan di Singapura, tapi misalkan dalam 60 tahun mereka harus memutuskan apakah mereka ingin mengembalikan rumahnya beserta lahannya, terutama lahannya kepada pemerintah, atau mereka ini ingin memberikan ke anaknya gitu. Jadi anaknya harus membayar lagi gitu ke pemerintah. Karena misalkan orang tua tersebut merasa ya udah sudah cukup membayar ke pemerintah, jadi bisa tinggal di misalkan tempat pengasuhan ya jenis panti jompo gitu, atau numpang ke anaknya yang membayar sewa ke pemerintah gitu. Jadi lebih efektif karena lebih terkontrol gitu mekanisme kebijakannya oleh pemerintah. Tapi untuk negara-negara berkembang ya seperti Malaysia, Indonesia, ini masih tanda tanya apakah benar-benar berhasil kebijakannya, karena di Malaysia juga itu beberapa kasus ketika dana iurannya itu selesai, masyarakatnya ini ketika mendapatkan dana kontribusi yang dibayarkan lebih rendah dibandingkan seharusnya gitu. Jadi imbal hasilnya tidak menarik ya? Iya, malah imbal berkurang. hasilnya itu malah merugikan masyarakat. Karena dana iurannya diinvestasikan mungkin di tempat-tempat yang berisiko ya, mungkin di saham, bukan di obligasi, bukan di
sovereign wealth fund atau sejenis dana deposito yang tetap dan aman gitu ya, malah diinvestasikan ke beberapa investasi yang mungkin sempat merugikan. Itu dia peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM UI Nauli Desdiani yang udah jelasin latar belakang kajian yang dibuat LPEM UI soal tapera. Jangan kemana-mana karena masih ada bahasan menarik lainnya di segmen selanjutnya. Jadi tetaplah di sini di Uang Bicara. Bayangkan sebuah petirahan angker. Hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan. Sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Kamu masih mendengarkan Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita lagi bahas program Tapera bareng peneliti LPM UI Nauli Desdiani. Kita lanjut lagi yuk. Kalau di Indonesia makanya kan muncul juga suara-suara skeptis dengan iuran 3% serba salah sih ya. Iuran 3% kebeli rumah apa kayak gitu kan, atau kebeli tanah apa kayak gitu. Tapi kalau dinaikkan juga pasti suara penolakan akan lebih tinggi lagi nih. Kalau dari Mbak Nauli seperti apa sih melihat benang kusut ya kalau boleh dibilang ini? 3% itu berat ya Mbak ya. Jadi berat untuk pekerja, berat juga untuk pemberi kerja. Karena kan mekanismenya cost sharing. Betul. 2,5% itu untuk pekerja, pekerja wajib membayar ya. Sementara 0,5%-nya itu ditanggung oleh pemberi kerja perusahaannya gitu. Nah, untuk pekerja sendiri dia membayar iuran 2,5% itu kita sudah kalkulasikan ya. Apakah di akhir periode, anggaplah 30 tahun setelah iuran tapera itu berakhir, itu apakah dia bisa memberi rumah atau enggak gitu kan. Nah, asumsi awal yang kita analisis ya di dalam kajian LPM itu asumsinya misalkan ada pekerja, dia memiliki upah 5 juta per bulan gitu ya. Nah, tingkat inflasi anggaplah standar di 3%. Kemudian kita simulasikan juga misalkan kenaikan gaji tahunannya itu di 10%. Nah, jumlah tabungan yang bisa diambil itu kurang lebih 300 juta, Mbak. Itu belum disesuaikan terhadap inflasi. Nah, kalau disesuaikan dengan inflasi itu mungkin di kisaran 120 juta. Setelah kepesertaan taperanya itu berakhir. Wow. Nah, dengan uang 300 atau 120 juta itu ya mungkin belum cukup gitu untuk membeli rumah sebetulnya. Baik. Iya, semakin kompleks memang. Jadi cukup banyak tantangan ke depan ya seandainya pemerintah ingin tetap melanjutkan pemberlakuan program tapera ini sampai kalau nggak salah 2027 ya ini kita ke hold-nya ya. Tapi kalau seandainya mau tetap dijalankan, apa poin-poin yang perlu dipertimbangkan secara lebih menyeluruh oleh pemerintah? At least misalnya perlu kajian lebih dalam lagi tuh di poin-poin itu tuh Mbak Nauli. Kalau misalkan pemerintah itu betul ingin menerapkan kebijakan tapera ini, tentu dari kami ya pemerintah harus melakukan kajian mendalam ya, dari mana dasar penetapan iuran kepesertaan tapera sebesar 3% ini gitu. Dan juga mekanismenya kenapa cost sharing. Nah, kemudian pemerintah juga perlu menjelaskan tujuan utama dan apa urgensi di balik program tapera ini gitu. Jadi memang pemerintah perlu menjelaskan ke masyarakat secara substansi seberapa besar efektivitas program tapera ini untuk mengatasi persoalan angka backlog yang tinggi di Indonesia ya, dan bagaimana program ini bisa berhasil dan apa keunggulan dari program ini dibandingkan program-program terkait kebijakan rumah lainnya oleh pemerintah seperti misalkan perumahan subsidi, kemudian penyediaan rumah rusun gitu.
Nah, itu lebih efektif yang mana gitu? Apakah tapera atau kebijakan-kebijakan lainnya? Nah, kemudian secara teknis yang tadi saya sampaikan, pemerintah perlu melakukan kajian apa dasar penetapan iuran 3% ini gitu. Karena kan bagi pemberi kerja juga ini akan menjadi beban ya, beban biaya input tambahan gitu bagi perusahaan, terutama perusahaan yang padat modal. Mm-mm. Perusahaan yang banyak pekerjaannya seperti pabrik rokok, pabrik tekstil, tentu mereka akan lebih terbebani karena harus membayar iuran tapera yang tinggi itu dibandingkan perusahaan-perusahaan yang sudah mengandalkan teknologi dibandingkan pekerja. Jadi pemerintah harus berhati-hati sekali agar jangan sampai program tapera ini tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tujuan awalnya gitu ya. Karena masyarakat dan juga perusahaan, pelaku bisnis itu sudah merelakan economic opportunity-nya gitu Mbak. Untuk membayar iuran tapera ini mereka sudah merelakan pendapatan yang hilang gitu. Betul. Jadi perlu melakukan mekanisme yang benar-benar adil, tepat sasaran, kemudian kajian yang mendalam. Terus kemudian rekomendasi dari LPM UI selain kajian yang mendalam dan mekanisme yang lebih terukur adalah kalau misalkan tapera itu betul-betul ingin diimplementasikan, sebaiknya itu diimplementasikan di kota-kota besar terlebih dahulu yang memang permasalahan perumahannya itu sudah sangat tinggi, ya misalkan di Jakarta, di Surabaya, gitu ya. Nah itu pemerintah perlu mensinkronkan kebijakan lainnya juga dengan kebijakan rusun, kebijakan penyediaan rumah publik, dan juga mempertimbangkan untuk menyediakan rumah yang layak huni di kawasan-kawasan transit oriented development. Nah itu kan terintegrasi ya dengan public transport seperti misalkan KRL, LRT, MRT gitu. Jadi masyarakat yang nantinya dapat rumah melalui iuran tapera ini mereka akan lebih mudah gitu untuk mengakses tempat kerjanya di pusat kota. Jadi diharapkan ya tapera ini kalau misalkan berhasil di provinsi-provinsi piloting bisa diterapkan di provinsi lainnya gitu di Indonesia, dan tentu bertujuannya tidak hanya untuk mengurangi angka backlog tetapi untuk mengurangi kemacetan juga dan untuk memperbaiki kondisi lingkungan di perkotaan. Baik, bertahap dulu ya. Kalau dari sisi tadi kan pernah disebutkan juga oleh Mbak Nauli solusi yang terintegrasi. Salah satu poin yang kita concern juga itu soal daya beli. Nah, kalau dalam hal ini berarti masalah perumahan di Indonesia ini kan terkait dengan kebijakan secara keseluruhan ya, makro juga ya Mbak. Misalnya struktur perekonomian yang memungkinkan misalnya peningkatan kapasitas atau daya beli masyarakat juga kayak gitu. Kalau dengan demikian gitu, kira-kira apa sih yang perlu dipikirkan pemerintah, at least misalnya, karena kan sudah pernah ada kayak tadi disebutin juga rumah subsidi, kemudian rusun. Tapi kan kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan ini belum optimal juga, dalam artian misalnya kita dengar berita-berita yang rumah subsidi dibeli tapi tidak ditinggalin. Rusun juga akhirnya jadi bangunan tua yang bahkan di beberapa lokasi itu jadi dipretelin kayak gitu oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Nah, solusinya apa ya kalau kayak gitu, misalnya yang secara menyeluruh tadi terintegrasi gitu Mbak? Nah itu dia akar masalahnya itu sebetulnya adalah adanya mismatch ya antara ketersediaan hunian oleh pemerintah atau oleh developer dengan preferensi keinginan masyarakat gitu ya dalam penyediaan rumah. Jadi masyarakat tuh biasanya inginnya rumahnya yang dekat dengan aktivitas kerja mereka, aktivitas perekonomian mereka, mudah dengan akses hiburan, mall, fasilitas publik seperti rumah sakit. Tapi kenyataannya yang tadi Mbak bilang, banyak rumah-rumah subsidi itu yang dibangun di luar Jakarta atau di kota-kota yang sulit dijangkau oleh akses transportasi umum gitu ya. Nah itu memang ke depan pemerintah harusnya perlu memikirkan bagaimana solusi untuk menyediakan hunian yang terintegrasi dengan kebutuhan publik gitu. Jadi pemerintah itu selain ya salah satunya program tapera itu untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah layak, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan rumah terjangkau yang dekat dengan pusat kegiatan masyarakat.
Nah, jadi pemerintah bisa melakukan kerjasama, misalkan dengan pemerintah daerah atau dengan developer untuk membangun perumahan publik atau rusun misalnya. Jadi, developer yang membangun rusun ini akan diberikan insentif perpajakan, misalkan tax allowance gitu ya. Jadi developernya juga akan minat gitu untuk membangun rumah di pusat kota. Nah, kemudian pemerintah juga perlu melanjutkan subsidi rumah gitu untuk masyarakat menengah bawah. Tentu subsidi misalkan DP 0% atau DP rendah, kemudian cicilan terjangkau atau bahkan bebas PPB ya, bebas pajak itu tetap perlu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian rusun itu jadi lebih banyak peminatnya kalau misalkan pemerintah itu memberikan berbagai insentif, baik itu perpajakan ataupun non perpajakan tadi gitu. Kemudian kita juga mendorong ya agar pemerintah itu memunculkan regulasi yang mengatur pemanfaatan properti kosong gitu atau terbengkalai. Jadi di beberapa negara, misalnya di Jepang, di Belanda, di US juga itu ya, itu ada regulasi yang mengatur kalau misalkan ada gedung yang sudah lama tidak terpakai dalam jangka waktu tertentu, misalkan 20 tahun, itu akan diambil alih oleh pemerintah. Gitu. Jadi pemerintah bisa memanfaatkan gedung-gedung yang terbengkalai itu untuk membangun rumah publik atau rusun gitu untuk masyarakat. Jadi pemerintah bisa memikirkan kebijakan itu juga. Kemudian tentu opsi lainnya adalah kebijakan yang pro terhadap pemilik rumah apabila dia menyewakan rumahnya dalam jangka panjang gitu. Jadi dapat mutual benefit ya antara pemilik rumah dan juga penyewa gitu ya. Betul. Nah itu kan biasanya di negara-negara maju ya, di Eropa itu mahasiswa itu diperbolehkan untuk tinggal di rumah masyarakat. Jadi masyarakatnya itu menyewakan satu kamar gitu ya untuk mahasiswa. Nah mahasiswanya jadinya dekat dengan kampus, karena lokasi rumahnya kebetulan dekat dengan kampus. Kemudian masyarakat yang menyewakan rumahnya itu juga ya ada teman gitu. Karena biasanya masyarakat sudah tergolong usia tua gitu. Jadi ada saling mutual benefit dan itu sudah jelas regulasinya oleh pemerintah. Gitu aturannya. Jadi mungkin pemerintah bisa memanfaatkan berbagai skema kebijakan lainnya untuk mendorong penurunan angka backlog di Indonesia. Baik, Mbak Naulides Diani, sebelum kita menutup perbincangan kita di Uang Bicara, boleh kasih closing statement? Dari LPM UI, kami berharap ya kebijakan tapera ini bisa menjadi salah satu solusi alternatif bagi masyarakat ya, terutama masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah yang layak gitu ya. Tentu kami berharap pemerintah bisa benar-benar melakukan kajian efektivitas di balik kebijakan ini dan semoga kebijakan tapera itu benar-benar tercapai tujuan akhirnya gitu ya untuk mengatasi permasalahan perumahan. Jadi benar-benar efektif untuk mengatasi angka backlog nasional kita yang sudah semakin tinggi. Itu tadi peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI LPM UI Naulides Diani yang udah maparin hasil laporan LPM UI soal tapera. Semoga obrolan ini bermanfaat buat kamu ya. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, masukan, ide yang perlu banget kita bahas di podcast Uang Bicara, langsung aja kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye!